Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Miss dan Mister semuanya. Jam 11 ya, waktu istirahat. Jadi akan atau di situ ya. Baik, hari ini saya memohon waktunya sebentar untuk memberikan sedikit materi di situ tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Jadi kenapa kita harus bahas sedikit tentang budaya positif? Karena itu merupakan identitas sekolah kita. Jadi bagaimana sekolah kita itu akan dibawa itu berdasarkan budaya yang akan kita lakukan yang ada di sekolah kita. Nah, budaya positif tentunya Miss dan Mister semuanya sudah melaksanakan itu semuanya. Terutama Miss dan Mister semua di sini adalah sebagai guru, pastinya di situ akan menerapkan budaya atau tingkah laku yang baik untuk para siswa. Yang pertama, pastinya Miss dan Mister tahu di situ bahwa kita mempunyai seorang bapak pendidikan, namanya itu adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau itu memberikan tiga hal atau tiga hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu adalah Ingarso Sun Klodo. Ada yang tahu artinya? Di depan itu sebagai contoh. Jadi kita sebagai seorang guru itu pastinya harus memberikan contoh dan tauladan untuk teman-teman kita, anak-anak kita, supaya mereka bisa meniru kita. Tentunya hal-hal atau contoh yang baik, bukan contoh yang negatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah Ingmadjo Mangun Karso. Di tengah kita sebagai seorang guru itu di tengah-tengah harus bisa memberikan motivasi dan kreasi, inovasi untuk siswa supaya mereka mau belajar dengan dia. Mereka bisa menumbuhkan apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka belajar di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah Tutmuri Handayani, yang artinya di belakang itu memberikan dorongan dan semangat. Pastinya Bapak Ibu semuanya di sini sudah tahu dan melaksanakan bahwa kita harus memberikan dorongan atau semangat kepada anak-anak kita supaya mereka gemar dalam belajar, berlatih, supaya mereka bisa mendapatkan prestasi yang sangat baik. Kemudian selanjutnya seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ini dari pembelajaran yang kita ambil dari sosok Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara itu sendiri menyebutkan bahwa guru itu adalah seorang, diibaratkan seorang petani. Ada yang tahu maksudnya apa? Ada yang tahu? Kalau petani itu kan biasanya apa itu tugasnya? Menanam, kemudian memilah-milah benih, memupuk juga. Nah, itulah salah satu fungsi dari guru. Jadi, kenapa kita sebagai seorang guru itu diibaratkan seorang petani? Jadi, ketika kita sebagai seorang guru, kita itu tahu mana benih yang bagus, mana benih yang tidak bagus. Apakah benih bagus itu akan tumbuh bagus juga? Pasti tumbuh bagus atau enggak? Belum tentu. Tergantung bagaimana kita kedepannya akan merawat benih tersebut. Nah, kemudian apakah benih bagus atau benih jelek itu akan tumbuh jelek juga? Tergantung juga dari kita sebagai seorang guru. Jadi kalau kita bisa mengarahkan anak tersebut, pastinya anak tersebut akan menjadi anak yang lebih baik dan berkompetensi. Sama dengan benih tadi. Kalau benihnya itu bagus, benihnya itu jelek, kalau di situ tidak pernah dipupuk, pastinya benih itu akan tumbuh jadi jelek juga, tidak pernah dirawat. Itu tidak akan bisa menjadi benih atau tanaman yang bagus, kecuali benihnya itu tadi jelek. Benihnya jelek, ketika kita tanam, selanjutnya dia bisa tumbuh menjadi tanaman yang sangat subur. Itu tergantung dari kita. Kalau kita bisa membuat
tanaman itu dan merawatnya dengan baik, pasti tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Sama juga dengan siswa kita. Siswa kita kalau kita didik dengan baik, itu akan menjadi siswa yang sangat luar biasa. Jadi kembali lagi, maju dan mundurnya siswa itu tergantung dari kita semuanya, dari seorang guru. Mungkin Miss dan Mister pernah juga di luar ketemu anaknya itu naik motor, kemudian trek-trekan di situ, atau mungkin berkata kotor. Jarang orang tua yang disalahkan, kadang guru yang disalahkan di situ. Ini gurunya siapa sih? Sekolahnya di mana sih? Kok seperti itu tingkah lakunya? Jarang di situ itu anaknya siapa, kecuali yang lingkungan sekitar. Tapi orang di luar, kebanyakan itu menuduhnya rasa sugestinya ke sekolah atau ke seorang guru. Berarti tugas seorang guru itu memang sangat berat. Salah satunya itu tadi, menanamkan karakter pada siswa. Nah, selanjutnya kita sebagai seorang guru itu ada 5 hal yang harus kita miliki. Nilai guru itu ada 5. Yang pertama itu adalah mandiri. Kita sebagai seorang guru itu harus punya kepribadian yang mandiri. Kita tidak tergantung dengan orang lain. Kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita menyelesaikan tugas kita sendiri. Walaupun kadang kita harus membutuhkan bantuan orang lain, tetapi gunakanlah diri kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Itulah fungsi kita sebagai seorang guru yang mandiri. Yang kedua adalah reflektif. Apa itu reflektif? Cerminan. Jadi kita seorang guru itu harus bisa menjadikan cerminan atau contoh. Kalau di sekolah itu berarti kita memberikan contoh kepada teman-teman kita dan anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya inovatif. Nah, seorang guru itu pastinya dia harus inovatif. Tidak boleh kita itu lemas, tidak bergairah, tidak ada punya kreativitas, itu tidak baik. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang berinovasi, mau mengembangkan dirinya. Jadi ketika ada pelatihan, dia ingin ikut. Saya ingin meningkatkan potensi saya sebagai seorang guru. Kemudian saya ingin diberi tugas ini, saya oke, Mister, saya laksanakan. Karena dia tahu bahwa kompetensinya belum sampai di situ. Makanya dia belajar dan terus belajar untuk bisa mendapatkan kompetensi yang lebih baik. Kemudian kolaboratif. Nah, di dalam sekolah itu pastinya kita harus berkolaborasi dengan banyak sekali, kepada siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Tapi yang paling utama di sini adalah kolaborasi antara guru dan siswa. Jadi teman, rekan sejawat, dan juga dengan siswa. Pastinya Bapak Ibu semuanya di sini sudah sering melaksanakan kolaborasi ini, walaupun di situ kadang saling tunjuk. Itu kan bukan tugas saya, itu tugasnya Miss itu. Tetapi percayalah bahwa kalau kita bekerja sama, kita berkolaborasi, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kita bekerja bersama-sama dan tidak bekerja individual. Sama juga kita dengan siswa kita di dalam kelas. Miss ketika mengajar di dalam kelas itu pastinya ada interaksi dengan siswa. Tidak mungkin Miss hanya mengajar menulis di depan papan tulis, tetapi tidak ada interaksi dengan siswa, tidak ada kolaborasi dengan siswa. Apakah itu tujuan pembelajaran tercapai? Pastinya tidak, karena hanya fokus contoh 1 tambah 1 sama dengan 2. Miss hanya menuliskan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hanya tersugesti seperti itu. Tidak ada interaksi. Mereka tahu jawabannya itu benar, tetapi caranya bagaimana? Miss dan Mister harus memberikan interaksi kepada siswa dan menjelaskan ini loh caranya seperti ini. Ketika ada siswa bertanya, ya kita datang kepada mereka, kita menjelaskan kepada mereka seperti ini loh caranya, seperti ini loh jawabannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang paling penting yang harus dimiliki seorang guru adalah berpihak kepada murid.
Sudahkah kita berpihak pada murid? Sudah belum atau kira-kira semester? Tahu maksudnya berpihak pada murid? Jadi maksudnya di sini kita ketika mengajar itu memang fokus kita itu kita arahkan kepada siswa, bukan untuk diri kita sendiri. Saya sudah menyelesaikan tugas saya atau materi saya di sini, bukan seperti itu. Tetapi hasilnya yang kita lihat yaitu untuk siswa kita. Kita mengajar satu buku penuh di situ, tetapi tidak ada satu pun materi yang nyantol ke anak kita, berarti kita tidak berhasil. Berbeda halnya kita mengajarkan satu bab saja, walaupun di situ materinya ada sampai bab 12, satu bab saja di situ, tetapi anak bisa tahu dan paham tentang bab tersebut, itu adalah hal keberhasilan untuk kita dan untuk siswa kita. Berarti kita memang posisinya harus mengetahui bagaimana kondisi siswa kita. Jadi tidak terus mengajar dan terus mengajar, tetapi tanpa tahu bagaimana proses yang ada di dalam siswanya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah peran seorang guru. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus menjadi seseorang yang mampu memimpin pengajaran. Kita memimpin anak-anak kita untuk improve diri kita supaya diri kita semakin berkembang. Dan juga kita tidak memberikan itu tentunya kita melaksanakan pembelajaran kepada siswa-siswa kita. Kita mengajarkan bagaimana cara mereka memimpin diri mereka ketika mereka ada di dalam kelas. Contoh, di situ ada ketua kelas yang nantinya akan memimpin jalannya atau tata tertib yang ada di ruang kelas masing-masing. Nah, pastinya di situ itu semuanya akan bisa tercipta dengan baik kalau ada bapak ibu yang mengatur itu semuanya. Kemudian selanjutnya seorang guru harus mampu menggerakkan komunitas. Nah, komunitas saja yang harus ada di sekolah yang pertama itu adalah komunitas yang ada di lingkup sekolah kita. Yaitu yang pertama di situ adalah kita sebagai seorang guru itu bisa mampu menggerakkan teman-teman kita untuk bisa mengambil diri mereka supaya kita bisa bergerak bersama untuk mendapatkan atau meningkatkan mutu kualitas pendidikan di sekolah kita. Kemudian menggunakan komunitas yang ada di dalam kelas juga. Miss dan Mister pastinya semua di dalam kelas sudah menggunakan komunitas yang ada di dalam kelas. Contoh, Miss mengusulkan sesuatu atau memberikan tugas kepada anak-anak untuk dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok itu, Miss dan Mister pasti akan muncul atau menggerakkan mereka supaya mereka bisa mengerjakan tugas yang diberikan supaya mereka bisa mengerjakannya secara berkelompok dan menyelesaikannya secara berkelompok. Kemudian yang selanjutnya kita sebagai seorang guru harus mampu menjadi coach untuk guru lain. Kita pastinya kalau di sekolah kita sebagai seorang guru yang harus mampu menggerakkan atau membimbing teman kita untuk menjadi lebih baik. Di sini ada guru senior yang mampu menggerakkan atau membimbing teman-teman di sini yang masih baru. Pastinya guru-guru yang ada di sini itu mereka lebih banyak dan mereka lebih banyak sekali hal yang bisa diturunkan atau belajar kepada teman-teman guru di sini yang masih muda. Mungkin juga yang masih muda. Mungkin yang masih muda ini bisa atau pernah mengajar di tempat lain. Pembelajaran di tempat lain, teman-teman mengajar di tempat lain, kalau itu sekiranya baik, itu bisa kita terapkan di sekolah kita atau memberi pengajaran kepada datang guru-guru kita, sehingga semua pembelajaran yang ada di sekolah atau pendidikan yang ada di sekolah kita itu akan menjadi lebih baik karena kita punya berbagai variasi dari guru baru atau guru lama. Kemudian selanjutnya
kita sebagai seorang guru harus mampu mendorong kolaborasi antara kita dengan teman kita, khususnya itu adalah sesama teman. Jadi kita saling tolong-menolong, saling membantu, atau mungkin dalam memasukkan suatu alat pembelajaran atau metode pembelajaran itu kita bisa berkolaborasi supaya kita mendapatkan metode pembelajaran yang bagus dari mereka. Itu kan melakukan secara bersama-sama, dan di situ pastinya pada kita berkolaborasi akan ada koreksi yang lain. Nah, koreksi dari teman-teman itu yang kita gunakan untuk memperbaiki metode mengajar kita. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang memberikan masukan kepada kita, bisa digunakan dan bisa meningkatkan itu atau pandangan kita dalam mengajar, sehingga kita tuh sebagai seorang guru selalu paham, karena kita selalu menerima masukan dari guru lain dan menerima pemahaman dari situ. Yang selanjutnya yaitu kita sebagai seorang guru harus bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Kita sebagai seorang guru harus mampu mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi seorang pemimpin. Contoh, di dalam kelas tadi saya sudah bilang bahwa mungkin di dalam kelas walaupun kita anak di tingkat SD, itu kita bisa mengajarkan bahwa anak-anak itu bisa menjadi seorang pemimpin, seorang atau menjadi pemimpin kelas atau menjadi ketua kelas. Nah, dari hal itu kita bisa mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Kemudian ada lagi untuk penanggung jawab UKS, penanggung jawab kebersihan, penanggung jawab berpikir dan sebagainya. Di situ kita mengajarkan mereka supaya mereka konsisten dengan cara kepemimpinan mereka sesuai dengan tugas dan tupoksi mereka masing-masing. Kemudian ada metode pendidikan yang harus kita lakukan di sekolah kita. Tentunya di situ sebagai seorang guru kita harus mendidik tiga hal penting untuk siswa kita. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Kita sebagai seorang guru pastinya kita harus mendidik karakter anak. Kenapa pendidikan karakter itu saya katakan paling utama? Karena karakter seorang murid itu adalah hal yang paling penting daripada hal lain di bawah. Karena karakter ini akan membuat mereka tahu dan mengerti apa tugas mereka. Kalau mereka sudah tahu tugas mereka, pastinya mereka akan tidak perlu kita suruh-suruh, tidak perlu kita kerja-kerja, kita tidak perlu marah-marah. Mereka sendiri akan sadar akan tugas mereka masing-masing. Contoh, banyak sekali itu mungkin siswa kita yang datang terlambat. Kalau itu karakter yang baik, pasti siswa kita tidak akan ada yang datang terlambat. Kemudian anak juga mungkin yang tidak melakukan soal atau mengerjakan tugas dari siswa sekalian. Banyak itu sering mungkin ada yang mengerjakan tugas dan sebenarnya selalu berikan untuk suruh pergi di luar kelas atau mungkin menjalani atau mengerjakannya lagi atau mungkin 2 kali atau mengerjakannya. Itu tidak ada terjadi kalau kita bisa memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Yang selanjutnya, sebagai seorang guru, kita memberikan pastinya kita memberikan pendidikan pengetahuan. Nah, yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pengetahuan. Nah, kalau sebagai pengetahuan ini kita memberikan ilmu kita, menjelaskan ilmu kita kepada anak kita, supaya mereka yang sebelum tidak tahu menjadi tahu, atau mungkin yang sebelumnya mereka tahu sedikit, kita bisa mengimprove pengetahuan mereka lebih banyak lagi. Contoh ada misalnya pembelajaran bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia, kemudian ada Mandarin. Nah, disitulah kita mengajarkan pengetahuan kepada anak-anak kita. Selanjutnya yaitu pendidikan teknologi. Belajar dengan poros sendiri
Karena kalau kita berkembang otomatis kita dekat sekali dengan negara lain, contoh ada Singapura, Malaysia, dan negara lainnya, kita sangat dekat dengan mereka. Pasti ada sisi teknologi lah yang akan kita gunakan untuk masa depan mereka. Zaman sekarang itu zaman teknologi, anak-anak semuanya mungkin sudah bisa komputer dan bisa bagaimana cara mengembangkan HP dan sebagainya. Kalau zaman saya dulu tahun 90-an tidak ada itu dengan lalu komunikasinya cara untuk komputernya tidak tahu. Kalau ada sekarang tanpa menggunakan kita sudah tahu untuk dicari sesuatu di dalam hidup atau mungkin di Google semua akan ada di sana. Jadi kita sebagai seorang guru harus memotivasi mereka agar mereka tahu dengan teknologi. Nah, sebagai pertama dulu, kita harus punya tips untuk menumbuhkan budaya positif untuk siswa kita. Yang pertama, kita sebagai seorang guru itu harus pandai berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Tidak mungkin kita sebagai seorang guru menggunakan bahasa yang tidak baik. Contoh, kita melarang kita jangan bagaimana, tapi sangat tidak sadar ketika kita melarang kita padahal di situ posisi diri kita benar-benar tidak secara tidak langsung seperti tadi bahwa kita itu adalah sosok sentral yang menjadi seorang contoh. Kalau kita cuma belajar, ya anak-anak akan ikut kita, anak-anak akan mengikut belajar juga. Karena gurunya dalam persepsi mereka lebih baik sudah mengajarkan mereka untuk teriak-teriak, marah-marah, sama seperti itu. Jadi kita sebagai sosok sentral ini karena kita menggunakan kata-kata yang terbaik kepada anak-anak kita. Yang selanjutnya kita harus mendengarkan keluh kesah dari siswa-siswa kita. Siswa datang terlambat, siswa tidak mengatakan PR, siswa sering melamun, sering ngantuk dengan kelas, itu pasti mereka semua punya masalah. Nah, sekarang cobalah untuk teman-teman guru semuanya, coba kita mulai hari ini, mari kita mendengarkan cerita mereka. Kenapa mereka bisa datang terlambat? Kenapa mereka tidak menggunakan PR? Kenapa mereka bisa ngantuk? Pasti di situ, ketika kita ingin mendengarkan mereka atau kita menjadi sosok yang baik mereka tidak akan takut atau malu kita kepada kita. Jadi semua teman-teman itu akan merasakan oleh kita karena kita bisa masuk ke dunia sebagai seorang pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kesepakatan kelas, bukan adalah kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kita buat itu bersama. Karena sebelum-sebelumnya itu namanya adalah peraturan kelas. Kenapa? Kita sendiri yang membuat atau dengan sekolah yang membuat aturan. Banyak sekali di situ banner dan papan-papan di dalam kelas atau tidak sebagainya itu merupakan aturan yang kita buat, aturan yang kita keluarkan untuk anak-anak. Tetapi kita tidak pernah sebelumnya itu bertanya apa sih kemampuan mereka, apa sih hal-hal yang mereka inginkan dalam melaksanakan aturan. Nah, cobalah kita sekarang membuat kesepakatan kelas. Jadi di dalam kelas kita berdiskusi di situ kita menawarkan kira-kira aturan apa yang cocok untuk diterapkan di kelas kita. Jadi semua anak itu nanti akan membuat aturan kelasnya masing-masing dan kita menyatukan persepsi dari semua anak tersebut untuk membuat aturan kelas yang disepakati bersama, yaitu dari siswa-siswi, kemudian dari guru, semuanya sepakat bahwa itu aturan yang akan dipakai di dalam kelas.
Nanti kalau aturan sama bagaimana? Nah, itu sama ada sama kita beli satu saja. Terus kita datang ke bulan ini, buat kesepakatan kelas tersebut. Kalau sudah selesai, buat menekan untuk mereka supaya mereka konsisten dan tanggung jawab dan apa yang akan mereka lakukan. Yang selanjutnya yaitu ada sebuah teori dari Dr. William Kesha. Seorang guru itu mempunyai ilusi itu adalah gambaran kita. Guru itu sebagai baik sebenarnya dokter juga biasa kita membuat kata-kata tarik atau ilusi seorang guru. Kita seorang guru pastinya mempunyai apa sih yang diharapkan dari seorang murid kepada kita. Yang pertama, ilusi guru sebagai mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak boleh memaksakan anak kita terhadap murid. Kita hanya bisa membantu mengarahkan dan memfasilitasi mereka. Jangan-jangan kita sebagai seorang guru kita memaksakan anak kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contoh, ketika anak tidak mendapatkan nilai, kita memaksa mereka untuk mengerjakan di situ. Terkadang kemudian mereka tidak tahu, tetapi kita memaksa untuk datang ke depan. Kerjakan tulis, kalau tidak mendengarkan mereka tidak tahu. Kalau tidak seperti itu, berarti kita harus diberi salah dalam menjelaskan. Kenapa? Anak itu bisa tidak tahu ketika kita menjelaskan. Berarti posisi di situ kita kurang jelas dalam menjelaskan. Tugas kita yaitu selalu mereview apa yang menjadi kesulitan tersebut. Yang selanjutnya kita berdiskusi bahwa semua omongan positif, efektif dan bermanfaat. Omongan positif akan menunjukkan adalah untuk berkontrol. Kita mungkin tidak harus selalu memberikan nasihat menggunakan contoh. Benar, kita bisa memberikan nasihat kepada seseorang. Kita bisa memberikan petunjuk atau hal-hal positif kepada anak kita. Tetapi dari semua itu yang paling penting adalah kita bisa memberikan contoh atau pelajaran anak kita dalam berbicara, kita bertingkah laku, kita berakting dalam kelas, itulah contoh-contoh yang harus kita lakukan, contoh-contoh positif yang harus kita berikan kepada anak kita supaya anak kita mempunyai budaya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan membuat apa. Mungkin teman-teman di sini pernah mengeluh kepada siswa. Jangan pernah kita mengeluh kepada siswa. Jangan pernah seharusnya siswa yang mengeluh kepada kita bercerita kepada kita. Kalau kita bercerita kepada mereka, khususnya untuk anak SD, mereka tidak terlalu banyak bersama dengan solusi kita. Terima kasih kita dengan dapat bersampaikan kepada orang-orang mereka dan akan menjadi catatan untuk kita. Oleh sebab itu, makanya dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah orang mulai memiliki identitas yang berbeda. Ketika kita tidak pernah kita selalu mengeluh tentang identitas anak-anak pasti kepada kita. Mereka punya respect kepada kita. Menanyakan mereka khasnya kepada kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku pemaksaan tidak akan efektif untuk jangka panjang. Jadi kita kalau memaksa itu akan dipakai pada saat itu saja. Untuk selanjutnya, mungkin mereka tidak akan melaksanakan itu lagi. Kenapa? Belum ketika bapak ibu ada di situ, tidak ada di situ mana.
seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, disebutnya sebagai seorang penghukum. Sebagai seorang penghukum, kita tidak pernah bertanya. Kita tentu terus memaksakan, marah-marah, dan menunjuk katakan bahwa semua akan menghadapan masalah. Ada anak-anak yang berkata langsung menjelaskan bahwa kamu sebenarnya tidak pernah meminta tepat waktu. Kita sebenarnya seorang guru dalam dan memaksa kepada anak-anak ujung-ujung anak-anak tidak secara kita sedang hukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Tadi sudah saya jelaskan, jangan kita sering kepada anak-anak. Lebih seringlah anak-anak bercurhat kepada kita. Yang selanjutnya, posisi kepada mendidik berdasarkan teman. Kita bisa memproseskan diri kita sebagai teman bersama kita. Mereka akan merasa dekat dengan kita sebagai seorang teman. Tetapi dalam posisi ini, anak-anak bersikap kepada Bapak Ibu, hormat kepada Bapak Ibu itu akan lebih berat. Kenapa? Karena mereka menganggap Bapak Ibu itu adalah teman mereka. Bukan orang yang harus dihormati atau orang yang harus dicontohkan. Mereka beranggapan bahwa mereka yang bersalah. Jadi ini dari sisi Bapak Ibu, ketika kita menganggap kita mengawasi sesuatu kita sebagai seorang teman. Yang selanjutnya yaitu sebagai seorang pemantau. Seorang pemantau ini dia selalu melihat, menganalisis apa sebenarnya yang terjadi pada anak-anak kita. Dia selalu membuat analisis tersebut. Dia tahu masalah dirinya. Dia cenderung lebih suka melapor kepada atasannya. Dia jarang sekali berkomunikasi dengan anak-anak kalau anak tersebut bersalah. Jadi posisi kontrol yang paling bagus adalah sebagai seorang manajer. Kalau kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang manajer itu adalah dalam perusahaan itu adalah orang ini. Nah, dalam posisi manajer ini kita sebagai seorang guru pastinya melaksanakan 3 hal tadi yang disebut melalui itu sedikit terkait diskusi. Ketika kita melihat contoh anak telah berada dan kita semangat akan menuju-menujunya atau menujunya karena pasti ada perkara. Tetapi banyak lagi muncul dalam anak itu dan terlalu kemudian yang terlalu kita sedang akan bercerita dengan mereka dan terlalu seperti itu. Apakah dalam perlindungan itu sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat akan menggunakan merespon tidak apa-apa itu tidak baik, tidak apa-apa itu tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, sekarang kami sudah tahu bahwa itu tidak dapat bahaya, sama tidak melaksanakan lagi. Bapak tahu semua orang yang pernah datang terlambat dalam suatu hal, tetapi datang terlambat itu merupakan tidak hal yang tidak baik. Jadi Bapak harap kamu bisa datang untuk berkata-kata lagi. Dengan bahasa yang seperti itu akan membuat anak merasa lebih senang, lebih terbuka kepada kita ketika mereka bercerita. Jadi ada beberapa motivasi eksternal dan motivasi intrinsik yang tadi untuk mengukur dan membuat rasa bersalah itu identiknya membuat identitas dia kepada anak. Karena kenapa? Itu merupakan perilaku yang negatif yang kita berikan kepada. Kemudian jika ada teman memantau dan manajer
perilaku kontrol positif itu sebagai contoh dan pemantau. Di situ kita sudah bisa mengarahkan untuk yang lebih baik daripada tadi menghukum dengan membuat merasa bersalah. Yang paling tinggi sebagai seorang wanita. Karena kita meletakkan diri kita sebagai seorang manajer supaya anak-anak itu tidak memberontak kepada kita. Kalau kita sedang menghukum yang otomatis akan memberontak kepada kita, dendam kepada kita, dan takut orang lain karena kita bersalah. Anak tersebut pasti akan mendapat orang tuanya. Kemudian kalau memberontak bersama mungkin anak-anak efeknya itu akan menurunkan suka berbohong pada kita. Mereka tidak mau berterima karena mereka kasih juga dengan kita. Kemudian sebagai seorang teman, mereka akan menganggap kita itu orang yang bisa selalu membantu mereka. Jadi akan menimbulkan pergaulan kepada mereka. Kemudian kalau sebagai seorang pemantau, mereka akan menyesuaikan menjadi awasi. Kalau tidak ada begitu, mereka akan melaksanakan ini. Mereka akan datang melapor lagi, tidak membaca PR lagi, atau tidak ada efek kelas. Tetapi kalau sebagai seorang manajer di situ Bapak Ibu berkata begini, anak-anak memiliki wawasan dan akhlak yang kuat. Tanpa ada baik ada di situ, mereka akan melaksanakan apapun keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah, dalam pengambilan keputusan di sebagai seorang manajer itu ada yang dinamakan dengan tiga restitusi yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama disebut dengan validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak langsung menjudge anak itu salah, tidak. Tetapi kita lebih mengarahkan pertanyaan kita untuk validasi tindakan yang salah. Salah satu contohnya, ketika kita bertanya kepada anak, itu contohnya, tentu kalau punya alasan mengatakan melakukan itu, atau tentu kalau punya alasan mengatakan melakukan, tentu kalau punya alasan kenapa kamu tidak mau percaya, mereka akan menjawab. Kalau kita bertanya itu dengan adanya, kalau kita marah kenapa, ini mereka akan takut menjawabnya dengan berbohong dan sebagainya. Kemudian setelah kita melaksanakan validasi tindakan salah, kita lanjutkan tahap kedua yaitu mengenai keyakinan. Seperti tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, tugas kita mengembalikan kepada siswa dan menanyakan kepada siswa apakah keyakinan kelas itu sudah dilakukan, apakah keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan. Kalau dapat benar, otomatis kan keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan. Jadi yang selanjutnya dan yang kedua memandang keyakinan berarti kita harus bertanya tentang keyakinan yang sudah mereka sepakati dan mereka. Yang terakhir adalah ketiga yaitu penistaan beridentitas. Setelah kita mengkoreksi, kemudian kita menggali informasi kenapa anak itu berbuat salah, kenapa anak itu berbuat tidak baik atau tidak benar. Tugas kita adalah membuat mereka percaya diri dengan cara menstabilkan identitas mereka. Contoh, ketika anak di kemana, kita bisa menggunakan seperti setiap orang pasti pernah melakukan atau pernah dalam melakukan, tetapi itu pasti tidak baik untuk kita. Bapak ini kalau bisa menjadi anak yang akan tepat waktu supaya nanti kamu bisa gunakan di masa depan kamu dan seterusnya. Kalau kamu dan masalah datang tepat waktu, kita akan berdampak dan untuk masa depan kamu. Jadi nanti ketika kamu di tahapan selanjutnya, kamu tidak akan pernah datang terlalu. Kamu tidak akan pernah pada saat
maju dan berkata, kamu bukanlah satu-satunya orang orang ini. Kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah terlambat. Tetapi kalau ini mengucapkan tidak bagus, kamu jangan tidak bagus. Jadi teman-teman itu berikan dia seperti itu. Selain itu tadi pemahaman lagi mengenai segitiga bagus. Dari teman-teman itu akan ada tekanan. Semuanya jelas. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita dan kita menjadi pribadi atau menjadi guru yang bisa menjadi tauladan untuk anak kita. Kita bisa bertahan sehingga institusi itu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam kita. Mari kita berubah menjadi guru yang lebih baik. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari semangat kalau bersiap-siap. Jadi hari ini Mr. Bidi minta waktunya sebentar untuk semuanya. Jadi Mr. Bidi hari ini akan kita di sini akan membuat namanya keyakinan kelas. Sebelum nanti ada yang tanya apa itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan seperti tata tertib. Cuman kalau tata tertib itu kan biasa dikeluarkan oleh sekolah atau mungkin oleh wali kelasnya. Nah, kalau keyakinan kelas ini berarti nanti kita semuanya yang ada di sini, jadi dari anak semuanya nanti membuat keyakinannya sendiri. Itu aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang ada di kelas kita atau di kelas 5. Kelas 5. Nah, contohnya tadi ada yang masuk ke kelas, masuk ke dalam kelas. Biasanya kalau masuk ke dalam kelas ngapain? Ketok pintu dulu. Atau kemungkinan kalau pagi-pagi datang ke sekolah kita harus datang tepat waktu. Itu namanya apa? Disiplin. Datang tepat. Nah, kemudian kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Jadi jangan pernah ada atau nanti menuliskan kata dilarang atau tidak boleh. Contoh, tidak boleh datang terlambat. Itu jangan ditulis seperti itu. Tetapi kalau kata lain dari tidak boleh datang terlambat apa kira-kira? Datang tepat waktu. Atau kemudian tidak boleh mencontek. Kalau tidak boleh mencontek apa namanya? Bukan. Berarti kalau tidak boleh mencontek kita bersikap jujur. Nah gitu. Jadi nanti ada beberapa hal atau mungkin keyakinan yang ingin kalian buat di dalam kelas ini. Jadi aturan apa yang ingin kalian buat di kelas ini. Ini untuk kalian semuanya dan nanti kita harus pakai dan sepakati bersama-sama. Paham? Oke, nanti Mr. Widi akan memberikan kertas. Kalian tulis satu saja, setiap satu anak satu aturan apa yang ingin kalian pakai di kelas ini. Jadi nanti ketika sudah selesai, anak-anak tempelkan semuanya di sini. Nanti kita akan pilah-pilah kira-kira aturan mana yang akan kita pakai atau keyakinan kelas mana yang akan kita pakai di kelas kita. Kemudian kalau nanti ada yang sama, jangan apa. Kalau sama berarti kita pakai satu saja. Contoh nanti siapa namanya? Misal sama dengan Ratu. Jadi nanti kita pakai satu saja. Karena kita sama aturannya. Jadi tidak usah kita pakai semua ya. Kita pakai kalau yang sama berarti kita pakai satu saja. Oke, nanti Mr. Widi akan menunjukkan ini. Tolong dituliskan keyakinan kelas menurut kalian yang pantas atau boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas ini. Jadi banyak contohnya ya, kan ada contoh tidak boleh datang terlambat tadi harusnya apa?
datang tepat waktu, disiplin, kemudian tidak boleh berisik. Kalau tidak boleh berisik harusnya apa? Keep silent. Silent sama. Jadi kalau tidak boleh berisik itu berarti kita tulisnya selalu kelas selalu kelas selalu tertib. Kemudian boleh juga ditulis di situ selalu berbahagia. Jadi kalau kalian ikut pembelajaran selalu senang-senang. Tidak boleh kalau pembelajaran kita sedih-sedih ya. Kita harus selalu senang. Nah, oke, silakan Mr. Ibu saya kasih ini, tolong tuliskan satu saja. Jadi yang pertama di situ kita menjaga kebersihan kelas. Bagus. Berarti itu nanti kita terapkan bahwa kelasnya harus selalu bersih. Kemudian kita berkata dengan baik atau sopan, tidak boleh berkata kotor ya. Kemudian ketertiban kelas saat pelajaran dan akhir pelajaran. Jadi saat kita belajar kita semuanya harus tertib. Nah,
Kemudian izinkan guru sebelum melakukan sesuatu, bagus. Kemudian memakai seragam yang rapi, ini pakainya rapi semuanya. Kemudian kelas selalu tenang, nah ini tadi sama ya. Kemudian belajar dengan tertib, selalu datang tepat waktu, selalu disiplin di kelas maupun di luar kelas, menghormati guru yang sedang mengajar, toleransi suku, ras, dan agama. Aturan yang dibuatnya keren-keren. Tepuk tangan untuk semuanya. Buat keyakinan kelas. Jadi mr ini minta tolong maju ke depan satu persatu untuk tanda tangan. Tulis namanya dan tanda tangan untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat. Boleh siapapun boleh satu-satu tanda tangan dulu. Saya dulu.
Kemudian anak-anak juga sudah tanda tangan tadi. Jadi nanti kita harus ya menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas kita. Oke? Siap? Halo, perkenalkan nama saya Rafael Alvaro Sinaga. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Ratu Amelia Rasati. Saya dari kelas 5A. Selamat siang, saya Nita dari kelas 5A. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Andi Zafan Adib dari kelas 5A. Halo, selamat siang. Nama saya Mawar dari kelas 5A. Saya dari 5A. Menyenangkan Dan bersemangat, semangat mengasyikkan, bersemangat, buat menyenangkan. sangat penting, Dan sangat penting, sangat penting. sangat penting, sangat penting, sangat penting. Supaya kita bisa menghargai orang lain, Untuk menjaga rasa disiplin, agar membuat kita lebih baik. supaya kita lebih bermanfaat